Saudara-saudara, semoga keadaan kita hari ini dipenuhi oleh sukacita karena rahmat Tuhan yang begitu besar boleh kita alami. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca kebenaran firman Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat-Mu. Kami akan membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Kiranya kami terus dimampukan untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil menurut Matius pasal 17 ayat 20. Firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudara, untuk mengetahui arti iman dalam hidup sehari-hari, maka kita dapat membaca kisah Antoni de Melo dalam Burung Berkicau yang menuturkan dengan sangat baik bagaimana arti beriman dalam hidup sehari-hari. Ketika kapal seorang uskup berlabuh untuk suatu hari di sebuah pulau yang terpencil, ia bermaksud menggunakan hari itu sebaik-baiknya. Ia berjalan-jalan menyusuri pantai dan menjumpai 3 orang nelayan sedang memperbaiki pukat. Dalam bahasa Inggris pasaran, mereka menerangkan bahwa berabad-abad sebelumnya leluhur mereka telah dibaptis oleh para misionaris. "Kami orang Kristen," kata mereka sambil dengan bangga menunjuk dada. Uskup amat terkesan. Apakah mereka tahu doa Bapa kami? Ternyata mereka belum pernah mendengarnya. Uskup terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu dasaria seperti doa Bapa kami? "Lantas apa yang kamu ucapkan bila berdoa?" Mereka menjawab, "Kami memandang ke langit, kami berdoa, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Uskup heran akan doa mereka yang primitif dan jelas bersifat bid'ah ini. Maka sepanjang hari ia mengajar mereka berdoa Bapa kami. Nelayan-nelayan itu sulit sekali menghafal, tetapi mereka berusaha sebisa-bisanya. Sebelum berangkat lagi pada pagi hari berikutnya, uskup merasa puas sebab mereka dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan lengkap tanpa satu kesalahan pun. Beberapa bulan kemudian, kapal uskup kebetulan melewati kepulauan itu lagi. Uskup mondar-mandir di geladak sambil berdoa malam. Dengan rasa senang dan bangga ia mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mampu berdoa Bapa kami dengan lengkap berkat usahanya yang penuh kesabaran. Sedang ia termenung, secara kebetulan ia melihat seberkas cahaya dari arah timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheran-heranan, uskup melihat 3 sosok tubuh manusia berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal menghentikan kapalnya dan semua pelaut berjejal-jejal di pinggir geladak untuk melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah uskup mengenali 3 sahabatnya, para nelayan dulu. "Bapak Uskup," seru mereka.
Kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau, maka kami cepat-cepat datang. Apa yang kamu inginkan? Tanya uskup tercengang-cengang. Bapak uskup, jawab mereka, kami sungguh-sungguh amat menyesal. Kami lupakan doa yang bagus itu. Kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa itu. Uskup merasa rendah diri, lalu berkata, sudahlah, pulang saja saudara-saudaraku yang baik. Dan setiap kali kamu berdoa, katakanlah saja, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Aku kadang-kadang melihat wanita-wanita tua berdoa rosaria tak habis-habisnya di gereja. Bagaimana mungkin Tuhan dimuliakan dengan suara bergumam yang tidak karuan itu? Tetapi setiap kali aku melihat mata mereka atau memandang wajah mereka menengadah, di dalam hati aku tahu bahwa mereka lebih dekat dengan Tuhan daripada banyak orang terpelajar. Demikian kisah yang dituturkan Antoni de Melo dalam Burung Berkicau. Saudara-saudara, beriman bukan soal pengetahuan atau perasaan saja, bukan sekedar menghafal doktrin ajaran iman Kristen lalu memahaminya. Meskipun itu penting dan tidak boleh kita abaikan, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Beriman berarti saya begitu dalam terlibat dengan pribadi Yesus dan dengan semua yang berhubungan dengan Yesus. Iman itu bukan ajaran, melainkan hubungan pribadi dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami memohon ya Tuhan, kiranya rahmat-Mu terus beserta kami di sepanjang kembara kehidupan kami. Kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.